Uang itu memang bukan segalanya, tapi dalam kehidupan manusia, uang itu penting. Kenapa penting? Karena zaman sekarang ini segala sesuatu pakai uang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Susiani. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku ini, selamat datang dan salam kenal. Aku Susi. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas tentang magnet uang. Wow, cukup menarik ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Siapa sih yang nggak tahu tentang uang? Semua orang sudah pasti tahu kan ya. Bahkan semua orang itu tertarik dengan uang. Tapi kita nggak cukup hanya tertarik aja. Kita harus cinta dengan uang. Nah, biar uang juga cinta kepada kita. Uang itu adalah energi. Nah, biar uang mudah datang dalam hidup kita, kita juga harus sefrekuensi dengan uang. Energi kita itu harus sefrekuensi. Nah, buat uang cinta kepada kita. Kalau kita udah cinta dengan uang, uang juga akan cinta kepada kita. Uang itu memang bukan segalanya, tapi dalam kehidupan manusia, uang itu penting. Kenapa penting? Karena zaman sekarang ini segala sesuatu pakai uang. Mau beli kebutuhan pakai uang, beli makanan pakai uang. Misalnya gini, kita sedang sakit, kita perlu kita perlu ke dokter. Nah, ke dokter kita juga mengeluarkan uang. Nah, makanya uang itu penting. Nah, karena uang itu penting, kita juga harus cinta dengan uang, biar uang juga cinta kepada kita. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi magnet uang, kita harus cinta. Yang pertama, kita harus cinta. Jangan sampai kita itu memusuhi uang ataupun komplain. Kita itu harus berteman baik dengan uang. Saat uang itu datang, sambut dengan rasa bahagia, senang, bersyukur, alhamdulillah. Sekecil apapun jumlah uang itu harus kita syukuri. Dapat uang 1.000, bersyukurnya sama seperti dapat uang 100.000. Jangan sampai karena nominalnya kecil kalian gak bersyukur. Nah, gak bakalan jadi 100.000 kalau gak ada 100 perak, bener gak? Makanya kita harus hargai berapapun itu nominalnya. Jangan heran ya kalau orang kaya makin kaya karena mereka itu bisa menghargai uang. Nah, sedangkan orang yang miskin makin miskin karena mereka nggak bisa menghargai. Dapat uang, cuma segini, dapatnya dikit banget. Dan mereka itu nggak bisa bersyukur. Sebenarnya kalau kita pengen uang yang besar, kita harus syukuri dulu uang-uang yang kecil. Nah, kalau kita bersyukur, maka uang-uang yang besar juga akan menghampiri kita, akan datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa mensyukuri uang kecil, nah uang yang besar juga nggak bakalan datang. Dan di poin awal tadi aku katakan bahwa kita itu harus cinta terhadap uang, biar uang juga cinta kepada kita. Dan bagaimana tahu kalau kita cinta ya? Yaitu dengan ajak bicara uang, ambil uang dan katakan, aku mencintaimu. Nah, kelihatannya sih kedengarannya aneh ya? Ya emang harus gitu. Tunjukkan bahwa kamu itu cinta kepada uang. Nah, aku sih biasanya gitu ya. Aku ambil uang kertas. Nah,
saran aku sih ambil uang yang nominalnya gede ya kalau ada, kalau nggak ada ya seadanya di dompet kalian. Nah, ambil uang dan katakan, "Aku mencintaimu." Nah, ya kedengarannya sih emang aneh ya, emang harus gitu. Biar uang itu tahu kalau kita cinta, kita nggak cukup hanya tertarik aja. Kemudian sering-seringlah melihat uang, bisa di HP, di dompet, di saku, karena uang itu adalah energi. Dengan sering melihat uang, itu energinya bakalan powerful banget. Kamu bisa menciptakan energi itu sendiri. Nah, karena apa, di dalam diri kita itu pengen menarik uang. Jadi energi di dalam diri kita ini harus lebih kuat dari yang kita tarik. Nah, yang kita tarik ini adalah yang kita tarik itu adalah energinya yang kecil. Nah, di dalam energi di dalam diri kita ini harus lebih kuat. Nah, maka kita dengan mudah menarik uang datang dalam hidup kita. Sifat uang itu mudah berpindah dari manusia ke manusia lain. Seharusnya ini kita tarik agar uang itu mendekat. Nah, hal ini biasanya aku lakukan saat aku mau membayar sesuatu, cash maupun transfer. Nah, aku bilangnya seperti ini. Terima kasih uang, terima kasih kamu telah membantu kebutuhanku, terima kasih kamu telah membantu bisnisku berjalan lancar, terima kasih kamu telah memenuhi kebutuhanku, terima kasih uang, kamu telah membantu keluargaku, terima kasih uang, terima kasih, aku mencintaimu, terima kasih uang. Saat ini aku sirkulasikan kamu keluar dan ajak teman-temanmu kembali lebih banyak dan berlipat-lipat ke dalam rekeningku, ke dalam dompetku, ke dalam sakuku. Terima kasih uang, terima kasih, I love you uang, thank you, I love you. Nah, aku seperti itu aku ritualin saat aku mau membayarkan sesuatu. Cash maupun transfer. Nah, kalian juga bisa nyoba. Nah, ini adalah energinya bakalan powerful banget. Nah, kalian ucapkan bisa setiap hari. Nah, aku biasanya itu aku ucapkan setiap hari karena aku setiap hari itu transfer bisnis atau jualanku gitu. Kemudian tips yang kedua, kita harus selalu dalam energi keberlimpahan uang. Nah, walaupun kenyataannya kita nggak punya uang. Nah, hilangkan rasa takut dan cemas terhadap uang. Karena kalau kita takut dan cemas, itu kita berada dalam energi yang rendah. Itu energinya negatif. Nah, karena kita pengen menarik uang dalam hidup kita, berarti energi dalam diri kita itu harus positif. Nah, kita harus sefrekuensi dengan uang. Jangan khawatir, jangan cemas. Contohnya gini, besok uangnya habis, besok takut nggak bisa makan, takut nggak bisa bayar sesuatu. Nah, hilangkan perasaan itu. Nah, saat energi kita negatif, kita akan mudah menarik hal-hal negatif dalam hidup kita. Makanya sebisa mungkin hilangkan rasa cemas dan khawatir itu agar di dalam diri kita ini energinya positif. Nah, uang kan positif. Nah, kalau kita negatif, otomatis uang nggak bakalan mendekat ke kita. Meskipun kenyataannya kita itu nggak punya uang atau cuma punya 5.000, 10.000. Nah, uang yang kita punya itu kita sirkulasikan keluar. Nah, bisa beli makanan atau beli apa aja, kita bagikan ke saudara, teman. Nah, biar energi kita mengalir keluar, bercahaya. Kita alirkan keluar, jangan cuma digenggam sendiri, nggak bakalan mengalir. Nah, kalau kita alirkan keluar, itu energi yang lain juga akan mendekat. Saat kita nggak punya apa-apa, itu justru saat yang tepat buat kita berbagi. Sebenarnya banyak ya hal-hal kecil yang menjadi magnet uang, dengan cara bersedekah,
bersyukur, kemudian dengan membaca sholawat pohon uang. Nah, sholawat pohon uang ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton, judulnya sholawat pohon uang 400 kali dibaca setelah Isya. Nah, kalian bisa tonton video aku sebelumnya, udah pernah ada. Nah, sholawat pohon uang itu sholawat pohon uang ini sudah diijazahkan oleh Syekh Habib Sagaf bin Mahdi. Beliau berkata bahwa kalau kita itu membaca sholawat pohon uang seperti kita itu menanam pohon uang di depan rumah. Kita nggak bakalan kehabisan uang, bahkan uang itu selalu mengalir aja setiap hari. Nah, kalian juga bisa mengamalkannya. Intinya kalian yakin dan percaya sepenuhnya bahwa yang memberi kita rezeki itu adalah Allah. Itu hanya perantara. Nah, tips-tips yang aku berikan tadi itu adalah perantara. Nah, kalian harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Kamu yakin dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, dengan memperbanyak sholawat, berbanyak istighfar, insya Allah kita hatinya juga tenang, rezeki bakalan mengalir lancar, insya Allah. Kalau Allah sudah berkata kun, maka jadilah. Jadi jangan khawatir lagi soal rezeki. Nah, kalau kamu khawatir, kamu itu akan berada di energi yang negatif, energi yang rendah. Makanya kita harus selalu dalam energi yang positif. Kamu yakin dan percaya. Yakin itu nggak perlu bukti, tapi perlu dipraktekkan. Nah, gak ada ruginya praktek, justru kita bakalan dapat pahala karena kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Nah, sholawatnya itu juga udah dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa sih harus bersolawat? Sholawat itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah melalui Rasulullah. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, dan menjadikan kita semakin taat kepada Allah, taat kepada Tuhannya. Amin ya rabbal alamin.